Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lingkungan hidup dan pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabarnya nih sobat? Semoga sobat semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wah, senang sekali rasanya saya Nadila Zakira bisa berjumpa dan juga menyapa sobat semua dalam segmen Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Nah, dalam kesempatan kali ini tentunya banyak sekali upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya adalah pemberian penghargaan Proklim tahun 2022. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih teman-teman mengenai Proklim, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang luar biasa hari ini. Nah, pertama ada Bapak Arthur Daniel Sinaga, SPI MSI selaku pengendali ekosistem hutan Balai PPI Iklim Wilayah Sumatera Selatan. Halo Bapak. Halo, Mbak. Apa kabarnya Bapak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan satu lagi kita sudah bersama narasumber kita yang cantik yang jauh-jauh nih dari Kabupaten Muara Enim. Ada Ibu Husnul Muwasiroh STMSI dari DLHP Kabupaten Muara Enim selaku pengendali dampak lingkungan subkoordinator pemeliharaan dan konversi LH. Halo Ibu. Halo, selamat. Apa kabar Ibu? Bagaimana Baik. perjalanan yang jauh Bu? Dinikmati. Dinikmati ya Bu Iya. ya. Baik nih Sobat DLHP, lanjut nih kita akan membahas mengenai penerimaan penghargaan Proklim tahun 2022. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingin bertanya nih Pak sama Bapak Arthur mengenai, bisa nggak sih Pak dijelaskan sedikit mengenai Proklim itu sendiri seperti apa? Baik, Pak. Jadi program Kampung Iklim disingkat lebih gampangnya Proklim ya. Ini sebenarnya adalah program yang digagas Kementerian KLHK untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim, terutama di tingkat tapak. Itu bisa jadi aksi-aksi mitigasi dan aksi adaptasi di masyarakat. Bagaimana masyarakat ikut serta dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Mungkin itu Mbak, secara singkatnya seperti itu Mbak. Berarti ada 3 tingkatan Pak Ya. ya. Nah, mengapa sih Kak Kampung Iklim ini perlu dilakukan? Ya, Kampung Iklim ini penting dilakukan karena selama ini isu-isu perubahan iklim ini banyaknya ada di dunia internasional, di tingkat global. Oleh karena itu, kami dari Kementerian KLHK untuk menarik isu-isu perubahan iklim yang ada di internasional, di tingkat global ke tingkat masyarakat, maka menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu penting sekali diadakan program Kampung Iklim sehingga masyarakat di tingkat bawah, di tingkat desa, di tingkat dusun itu bisa berperan aktif dalam pengendalian perubahan iklim. Jadi dimulai dari tingkat yang paling bawah, seperti itu Mbak. Baik, berarti Kampung Iklim ini sangat penting sekali Pak ya untuk membantu masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya Kabupaten Muara Enim nih Bu saat ini sedang menerima penghargaan Proklim. Boleh diceritakan Ibu perjalanannya hingga sampai mendapatkan penghargaan seperti apa Bu Husnul? Oh iya, terima kasih Mbak Gila. Ya. Sedikit cerita Mbak ya. Boleh. Dari Kabupaten Muara Enim ini kan dari wilayahnya itu kan sangat banyak pertambangan ya. Sangat banyak pertambangan, sangat banyak terjadi pembukaan lahan yang secara masif, sehingga dampak terhadap lingkungan itu kan sangat tinggi, termasuk debu, termasuk peningkatan suhu. Makanya dari komitmen dari pemerintah pun actionnya sangat konsisten dengan adanya program Kampung Iklim ini, dengan dibuktikan sejak tahun 2013 Kabupaten Muara Enim ini sudah mengikuti program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari tahun 2013 sampai dengan tahun ini mengikuti setiap tahunnya untuk melibatkan masyarakat atau mungkin desa yang sudah melakukan apa yang sudah disampaikan Pak Arthur tadi, kegiatan Proklim, upaya adaptasi, mitigasi dan kelembagaan itu kami ajukan untuk mendapatkan penghargaan apresiasi dari kementerian dari itu ya. Dari tahun 2013 itu apakah selalu menerima penghargaan Ibu? Dari tahun 2013 yang mendapatkan penghargaan piala utama itu sebanyak 5 desa. 5 desa. Ya, yang Proklim Lestari yang paling tinggi, yang paling tinggi untuk apresiasinya sudah 2 desa yang di Kabupaten Muara Enim.
Kemudian yang sisanya sekitar 21 desa itu mendapatkan sertifikat. Kalau zaman dulu mungkin untuk awal-awal baru sebagai peserta dulu ya. Di penggagas awal dulu tahun 2013, 2014 itu Morenim ikut serta sebagai peserta. Baru di tahun 2015 mulai mendapatkan penghargaan Piala Proklim sampai dengan hari ini. Ya. Baik Pak, Bapak Arthur, saya ingin tanya nih Pak, apakah ada target tersendiri untuk Proklim khususnya di wilayah Sumatera Selatan? Baik Mbak Dela ya? Nadila ya. Jadi sejak tahun lalu Pak Presiden Jokowi sudah menetapkan untuk program Kampung Iklim ditargetkan sebanyak 20.000 kampung iklim untuk seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu perhatian dari Pak Presiden dalam penanganan pengendalian perubahan iklim di Indonesia, sehingga Presiden menargetkan 20.000 kampung iklim untuk sampai tahun 2024. Jadi ini adalah salah satu tugas buat kita semua, bagaimana mencapai target tersebut. Nah, Provinsi Sumatera Selatan sendiri di wilayah kerja kami, salah satu provinsi yang ada di Sumatera ini, Sumatera Selatan merupakan provinsi yang salah satu pengusul paling banyak di wilayah Sumatera. Sumatera Selatan ya. Jadi kami sangat apresiasi kepada Provinsi Sumatera Selatan. Dari 10 provinsi yang ada Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan yang paling banyak. Kalau nggak salah targetnya 800 lokasi usulannya, dan sampai sekarang sudah mencapai 200-an. Dan tahun ini adalah pengusul paling banyak di wilayah Sumatera. Seperti itu Pak. Jadi kami patut apresiasi untuk Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi tercinta kita Sumatera Selatan nih Pak ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita akan istirahat terlebih dahulu nih Pak. Nah, Sobat Lingkungan Hidup dan Pertanahan, kita akan kembali lagi membahas lebih dalam mengenai penghargaan Proklim tahun 2022. Baik, Ibu Husnul gimana? Masih semangat? Semangat dong. Baik Ibu, saya ingin bertanya nih Bu, untuk program keunggulannya sendiri dari Kabupaten Muara Enim itu seperti apa sih Bu? Keunggulan dari desa-desa program tersebut ya Dik ya. Ini Kabupaten Muara Enim ada beberapa unggulan yang bisa diapresiasi dari kegiatan program Kampung Iklim ini. Salah satunya yaitu adanya PLMTH, yaitu penggunaan turbin untuk pembangkit listrik, turbin untuk menggerakkan air untuk mendapatkan aliran listrik. Itu di daerah Semendo Darat Ulu, yang di sana memang sumber airnya debitnya tinggi, akan tetapi lokasi tersebut belum teraliri aliran listrik, sehingga mereka memanfaatkan sumber air tersebut untuk mendapatkan aliran listrik. Kemudian ada lagi di daerah Tanjung Raja itu PLTS, jadi pembangkit listrik tenaga surya. Jadi mereka memanfaatkan tenaga surya untuk mendapatkan energi untuk dijadikan nanti untuk mengangkut air dari sumber air untuk mengairi sawah yang lokasinya lebih tinggi. Jadi untuk memumpakan air ke sana, itu dengan program PLTS. Jadi memanfaatkan termasuk EBT ya, energi baru terbarukan. Kemudian ada juga yang pengolahan pupuk ternak, itu termasuk juga pupuk Bukasi, itu termasuk unggulan kami juga. Kemudian pertanian organik, kemudian ada yang kearifan lokal, itu mereka tidak membakar jerami. Kemudian masih ada juga kelembagaan atau mungkin kelembagaan serta penguatan kearifan lokal di situ, kelembagaan adat. Mereka masih mempertahankan itu. Jadi itu termasuk unggulan-unggulan yang kami pertahankan untuk di desa program tersebut. Berarti banyak sekali Bu ya program unggulan dari Kabupaten Muara Enim, tidak hanya terfokus pada penghargaan program saja berarti Bu ya. Baik, untuk Bapak Arthur nih Pak, Bapak ini kan merupakan pengendalian ekosistem hutan Balai PPI Pak ya. Boleh dijelaskan untuk tugas dan fungsi dari Balai PPI ini sendiri seperti apa Pak? Baik Mbak, kami ini Balai PPI Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Sumatera ini adalah UPT
teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tepatnya eselon 1 kami ini Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Tugas pokok dan fungsinya utama kami balai ini pertama adalah memfasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian perubahan iklim. Nah, dalam pengendalian perubahan iklim yaitu salah satunya aksi-aksinya adalah aksi mitigasi, aksi adaptasi, inventarisasi gas rumah kaca, dan yang termasuk paling penting adalah pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Karhutla, Pak, ya? Iya, betul sekali. Dari beberapa aksi itulah muncullah namanya program Kampung Iklim. Itu salah satu program yang mencakup semua tupoksi tersebut. Jadi tugas kami ya ke daerah-daerah, ke tempat Bu Kusnul, ke tempat Pak Edward ini untuk meningkatkan bagaimana setiap daerah itu kuat dalam pengendalian perubahan iklim di daerahnya masing-masing. Seperti itu, Mbak. Secara garis besarnya seperti itu, Mbak. Kita kembali lagi membahas tentang penghargaan nih, Bu, ya. Kalau untuk bentuk apresiasi yang diberikan pemerintah, Ibu, kepada penggiat program Kampung Iklim ini seperti apa nih, Bu? Karena pemerintahan Kabupaten Muara ini sangat konsisten dengan adanya kegiatan program Kampung Iklim ini ya. Dari pemerintah banyak sekali memberikan dukungan berupa material maupun non material ya. Kalau material mungkin berupa barang, mereka bisa pemerintah itu memberikan bantuan kotak sampah, memberikan bantuan bibit tanaman, memberikan bantuan, masih banyak yang istilahnya yang dilakukan action dari pemerintah untuk mendukung kegiatan program ini. Yang selain non material tadi, pemerintah juga melalui mungkin dinas-dinas OPD terkait, contohnya Dinas Lingkungan Hidup itu memberikan sosialisasi, memberikan pendampingan, memberikan pelajaran-pelajaran, mungkin ilmu-ilmu yang bisa mereka adopt atau mungkin bisa dilaksanakan di masyarakat, serta mungkin dari OPD pun memfasilitasi jika mereka ingin berbagi atau ingin meningkatkan kapasitas. Kami selaku OPD, pemerintah daerah sangat mendukung itu. Jadi itu salah satu ya konsistensi pemerintah terhadap apresiasi terhadap kegiatan program Kampung Iklim, selain dari apresiasi dari kementerian. Nah, pada saat kita melakukan terjun langsung nih, Bu, ke lapangan pasti akan selalu ada kendala dan juga hambatan pasti kan, Bu. Untuk kendala dan hambatannya sendiri seperti apa nih, Bu? Kalau hambatan, karena mungkin secara geografis Kabupaten Muara Enim ini kan sangat luas ya, sangat luas topografinya, ada yang terlalu tinggi, ada yang curam, jadinya itulah kendalanya mungkin karena faktor cuaca nanti berakibat terhadap kita akan melakukan pendampingan pembinaan itu agak terhambat. Kemudian yang kedua karena memang SDM kami juga terbatas, jadi secara kami merasa kami belum bisa maksimal untuk memberikan yang baik buat mereka gitu. Tapi dari sejarah perjalanan program Kampung Iklim yang dilakukan Kabupaten Muara Enim ini, bahwa mereka dari tingkat tapak sendiri itu sudah melaksanakan. Jadi kami hanya sekedar mengarahkan dan memberikan sedikit stimulan, memberikan sedikit pencerahan terhadap mereka, karena mereka sudah berjalan sebelumnya, mereka sudah melaksanakan kegiatan tersebut sejak lama. Jadi kami tidak terlalu berat untuk menghantarkan mereka ke kegiatan untuk mendapatkan apresiasi yang karena mereka sudah melaksanakan kegiatan tersebut gitu ya. Banyak hambatan dan juga kendala tapi tetap dilakukan ya demi program iklim ini. Iya, pasti. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita akan break sebentar nih dulu teman-teman. Sobat Lingkungan Hidup dan Pertanahan, kita kembali lagi ke segmen perubahan maksud saya penghargaan program iklim tahun 2022. Baik, Ibu, saya ingin bertanya nih, Bu, apakah ada dampak yang dirasakan setelah menjalankan program Kampung Iklim ini tersebut? Ya, terima kasih. Yang pasti dampak itu dirasakan langsung oleh mungkin lokasi yang telah melakukan kegiatan program Kampung Iklim itu ya. Contoh salah satunya adalah
terlihat desa itu lebih bersih karena pengelolaan sampahnya mereka sudah mulai baik. Kemudian lingkungannya juga mulai sejuk karena mereka sudah mulai menggerakkan penanaman di setiap halaman mereka. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berdampak lingkungan mereka sudah mulai mengganti dengan kegiatan kearifan lokal. Jadi di desa mereka maupun di lokasi mereka pun sudah mulai kelihatan lebih nyaman. Gitu. Berarti Ya. banyak sekali dampak positif Ya, yang dirasakan mereka oleh masyarakat. langsung feedback ke masyarakat itu sendiri yang merasakan. Wah, Ya. bagus sekali. Baik, untuk Bapak nih Pak, untuk bagaimana sih Pak cara mengajak masyarakat nih Pak untuk turut andil dalam menjalankan program Kampung Iklim? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk program Kampung Iklim ini agar masyarakat banyak ikut andil dalam program ini, menurut kami kita harus melibatkan semua. Tidak Banyak boleh semua hanya, pihak, ya Pak, ya? betul, dari yang muda sampai yang tua, dari pemerintah dan masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda yang ada di suatu lokasi proklim. Nah, yang kedua, kita memanfaatkan media-media yang ada. Contohnya salah satu mungkin podcast ini ya. Betul. Dan media sosial itu juga penting di era digital ini. Paling cepat Pak Ya penyebaran betul. informasi. Walaupun mungkin sebagian wilayah proklim itu di pedesaan, tapi sekarang kan teknologi semakin canggih ya. HP di mana-mana. Dari media sosial itu menurut kami sangat layak dan Pak, ya? berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat dalam program Kampung Iklim. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa program Kampung Iklim ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tadi mungkin sudah sebagian disebutkan oleh Bu Kustul bahwa proklim ini dari sisi ekonomi, sosial, untuk kebersihan lingkungan itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk lingkungannya sendiri. Baru kita bisa menjual ke luar. Mungkin itu Mbak, tiga Jadi itu. menyadarkan kesadaran masyarakat ini Iya. perlu sekali Pak Betul. ya. Baik Ibu, untuk Kabupaten Muara Enim ini sendiri Iya. Ibu, apakah ada inovasi lain Bu yang dilakukan Kota Muara Enim untuk terus melanjutkan program iklim ini Bu? Kabupaten Muara Enim mungkin akan selalu untuk memperbanyak menjadi desa proklim. Itu salah satunya mungkin dengan cara satu melakukan sosialisasi dengan melibatkan stakeholder atau mungkin BUMS yang ada di Kabupaten Muara Enim, sehingga itu akan mempercepat terbentuknya desa proklim, dan mungkin hasil dari desa proklim itu akan lebih maksimal. Kemudian kami akan melakukan juga mungkin selain sosialisasi, mungkin langsung terjun ke lapangan berbarengan dengan mereka. Jadi biar hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian dalam pengajuan mungkin kami akan untuk mempercepat pencapaian target nasional tadi 20.000 desa proklim di tahun 2024, dan di provinsi ini ada sekitar 800-an desa yang saat ini baru tercapai 200-an desa ya. Kami akan berusaha untuk mengajukan atau mungkin membina untuk diajukan diapresiasi menjadi proklim lestari, karena di proklim lestari itu salah satu syaratnya harus membina 10 desa. Jadi dengan adanya kami melakukan pembinaan 10 desa itu akan mempercepat tercapainya target desa proklim tersebut. Mungkin itu salah satunya. Baik, mungkin yang terakhir nih Pak Bu, untuk pesan dan juga harapannya mengenai penghargaan dari program Kampung Iklim ini, mungkin dari Bapaknya dulu boleh Bapak? Baik, makasih Mbak. Pertanyaan terakhir nih yang terpenting buat saya. Jadi harapan kami terhadap program Kampung Iklim ini, khususnya di Sumatera Selatan juga ya Pak ya, bahwa semakin banyak masyarakat, semakin banyak lokasi yang berminat ikut dalam program Kampung Iklim ini, sehingga target 20.000 yang ditetapkan oleh Pak Presiden tercapai, dan juga masyarakat-masyarakat yang ikut dalam program Kampung Iklim ini menerima manfaat dari program Kampung Iklim sendiri,
sehingga apresiasi yang diberikan yang sekarang ataupun yang akan datang itu tidak berhenti sampai di sini. Jadi kita kalau bisa bahasa sekarang ini memviralkan program Kampung Iklim ke lokasi sekitarnya. Jadi yang sekarang sudah mendapatkan trofi, mendapatkan penghargaan, kami harapkan memviralkan atau menyebarluaskan kepada semua lokasi sekitarnya sehingga betul sekali, sehingga nanti target kita tercapai, kita juga berperan dalam pengendalian perubahan iklim di dalam nasional bahkan dengan global, sehingga kita juga bisa nanti dihargai di kancah global seperti itu, Mbak. Bagus sekali nih pesan dan juga harapannya. Kalau dari Ibu Husna bagaimana nih, Bu? Ya, kami menggarisbawahi dan melengkapi dari Pak Arthur tadi ya, dari balai-balai. Kan kami kan harusnya bersinergi terus kan, jadi apa yang ingin dicapai dari balai, kami pun akan berusaha untuk mencapai juga. Kalau kami dari daerah ini yang jelas intinya harapan kami lebih banyak desa proklim yang sudah terbentuk, karena isu-isu lingkungan ini kan semakin parah ya. Perubahan iklim juga tidak menentu lagi, jadi kami harapkan Kabupaten Muara Enim tidak terkena atau mungkin bisa diantisipasi imbas dari adanya perubahan iklim itu. Jadi diharapkan dengan adanya semakin banyak desa proklim yang akan terbentuk, mudah-mudahan pengaruh dari perubahan iklim ini tidak akan berimbas lebih ke Kabupaten Muara Enim. Itulah harapan kami. Bagaimana Sobat Lingkungan Hidup dan Pertanahan, banyak sekali informasi dan juga manfaat yang kita dapatkan. Terima kasih banyak nih untuk dua narasumber kita yang sudah menyediakan waktunya. Dan terima kasih juga buat sobat semuanya. Nah sobat semuanya, tetap saksikan Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel maju untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.